kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak ada berkahnya dan tidak bisa dijadikan bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis yang tidak disebut namanya di dalam majlis itu, maka majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis bau, majlis busuk, majlis berulat. Maka kita sebut namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu saya bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung orang tua kita nyambung wa ala ali Muhammad. Putus salawatnya kalau tidak ditambah di ujung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu artinya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak, ada namanya Sayyidatuna Ruqayyah, ada namanya Sayyidatuna Ummu Kulsum, ada namanya Sayyidatuna Zainab, yang terakhir paling kecil namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak yang selalu disebut Nabi dalam hadis, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Disebut dengan Hasan dan Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Nama kakeknya Ali, nama cucunya Ali. Tapi karena banyak ibadahnya, maka dia bergelar dengan Ali Zainal Abidin. Dia juga disebut dengan Sajjad, orang yang banyak sujud. Kenapa? Karena dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sujudnya sehari semalam alfa sajadah, 1000 kali sujud. Kita tarawih berapa kali? Paling 30 kali. Itu pun langsung minta sama pengurus masjid supaya ganti imam baru yang lebih cepat. Beliau sujudnya 1000 kali disebut dengan sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki, siapa namanya? Kalau saya tanya, jamaah nggak usah stres, karena kalau saya nanya itu saya jawab sendiri. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq punya anak laki-laki, ada namanya Musa Al-Kazim, ada namanya Ismail, ada namanya Ali Al-Uraidi. Dari yang ketiga ini punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Di ujung namanya bergerak Al-Muhajir. Tolong yang saya sampaikan dari awal tadi diingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Kira-kira bisa diingat? Yang tidak bisa menulis nggak apa-apa, yang nggak bisa ngingat juga nggak apa-apa, karena yang saya sampaikan ini bisa diulang nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, dia disebut dengan Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak, pusat peradaban ketika itu, menuju negeri yang pernah didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, berikan berkah pada negeri Yaman. Mereka pun sampai di sana. Nama negeri itu yang selalu dinyanyikan keponakan saya yang baru pandai ngomong, ya talim, ya talim, karena belum bisa bilang roh. Ya tarim, ya tarim, makamnya di Tarim. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita bisa pergi bersama ziarah ke sana. Ongkos tanggung masing-masing. Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah.
Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan guru-guru kami di Al-Azhar kalau ketemu mereka akan sebut Ba'alawi. Maksudnya keturunan daripada Sayyid Alawi yang sampai ke atas sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turun ke bawah. Inilah yang banyak marga-marga fan-fan yang sampai ke Nusantara. Di antaranya As-Saqaf. Tulisannya As-Saqaf. Dari kata atap. Atap ini saqaf. As-Saqaf. Kenapa disebut atap? Karena yang paling tinggi di sini adalah atap. Ilmunya sangat tinggi sampai ke atap. Tulisannya As-Saqaf. Tapi karena orang kita sulit menulis As-Saqaf, kan payah. Siapa itu? As-Saqaf. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Idrus, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, bin Yahya. Salah satunya adalah Ibnu Sumain. Cucu cicitnya itulah yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumain. Mudah-mudahan Ustadz mau nyebut Habib Bahar aja panjang kali ceritanya. Kenapa enggak Ustadz dari awal aja? Yang sama-sama kita hormati Habib Bahar. Kenapa Ustadz? Itu golnya. Main bola itu yang asik bukan golnya, tapi pada prosesnya itu. Banyak orang ingin pada hasilnya, padahal kita disuruh Allah pada prosesnya. Kita semua ini masuk surga. Loh, Ustadz yakin sekali masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Tapi proses kita untuk menuju surga itu yang sangat indah. Maka salah satu yang kita lakukan ini membawa kita ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Jadi saya ini orangnya suka penasaran. Kira-kira Allah ngasih rezeki sama Bang Umar K ini apa jurus-jurus dia? Saya orangnya nggak nanya, saya nggak pernah nanya beliau, Bang Umar apa? Enggak. Saya mengamati. Rupanya beliau salah satu pencinta zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta habib. Kalau perempuan habibati. Jadi kalau mau manggil ya habibati. Bapak nanti pulang ke rumah panggil ya habibati. Mana sarapan kita? Puasa kata istrinya. Kalau laki-laki ya habibi, ya habibi, orang yang aku cintai. Maka mereka kita panggil dengan habib, kita mencintainya. Kenapa? Karena kita menyebut setelah nama Nabi kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan munafik, dengan orang fasik? Apalagi fitnah akhir zaman yang luar biasa, medsos luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya, anak cucu saya sampai hari kiamat pencinta zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya ibu. Ibu saya punya emak namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya adik namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini belajarnya di Makkah. Nama gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani di ujung namanya keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengajarkan kami mencintai ahli bait itu ya beliau. Turun ke ibu saya, turun ke saya. Kecil lagi kami diajarkan. Nanti kamu ketemu kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah. Kamu menghormati mereka. Kalau kau jalan, dia jalan di depan, kau jalan di belakang. Kita masih kecil, masih SD, belum tahu apa-apa. Kalau saya jalan di depan gimana mak? Nanti kalau kau jalan di depan, punggung kau kena bisul. Kita apa maksudnya? Setelah belajar baru tahu. Rupanya mereka ingin mengajarkan adab-adab
kepada wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gimana ini? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Hasad, dengki, busuk hati, jahat yang bersemayam di dalam hati dicabut Allah Subhanahu wa taala. Maka di surga nanti kita penuh dengan kedamaian, kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Rupanya rahasia Bang Umar yang pertama adalah mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tahu dari mana? Tadi pas lagi makan, apa kata Habib Bahar? Ini rumah yang dulu. Iya. Oh, Habib masih ingat ya? Iya, saya 2009 ke sini. 2009. Sekarang sudah 2024. Hubungan mereka yang amat sangat lama. Ibu lihat topi yang dipakai Habib Bahar, seperti mau ke Rusia kan? Pak, ini dari Habib Bahar. Masya Allah, tabarakallah. Lihat cincin yang saya pakai, ini dipilihkan oleh Habib Bahar. Dia tahu badan saya kecil, dikasihnya batu kecil. Sesuai. Kalau sampai dipilih, kalau sampai batunya besar, gini saya jalan kan? Masya Allah. Langsung dipilihkan Habib Bahar dari beberapa pilihan yang dibawa oleh Bang Omar dari Bacan. Anda ingin dapat, minta ke Bang Omar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Rahasia-rahasia dibukakan Allah, keberkahan hidup baru saya tahu. Saya nggak nanya, tapi saya mengamati. Yang kedua, tadi malam Ustadz Husain baca Quran. Ustadz Husain yang mengimami kita tadi. Bapak Ibu nyaman nggak sholat tadi? Saya nyaman sekali, tenang. Saya menikmati suara beliau. Tenggorokannya sama dengan tenggorokan, tapi bunyi yang keluar lain. Luar biasa. Itu pemberian Allah, kita nggak bisa komplain. Ngaji tadi malam Ustadz Husain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kelihatan sekali jamaah agak terpaksa. Wah, di malam waktu kami sama Ustadz Husain lepas, Allah. Ada anak kecil di samping Ustadz Husain. Ada satu lagi anak kecil di samping. Itu siapa Bang Umar? Kata Bang Umar, itu yang nomor 16, itu nomor 17. Lama saya merenung, langsung saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah maksudnya. Saya rekam, saya posting. Pentingnya menanamkan kepada anak-anak kita mencintai Al-Quran, tidak hanya sekedar ceramah, tapi langsung dibawakan gurunya dan dia duduk di situ. Saya melihat dua anak ini tadi malam menikmati waktu ngaji itu. Dia tidak terpaksa. Saya tanya, kelas berapa nak? Kelas 5 SD, baca Quran, tidak melihat Quran, dengan suara PD-nya luar biasa. Saya ketika ke Ustaz Qurtubi, ini PD-nya udah dapat ini Ustaz. Masya Allah, suaranya. Lama saya merenung. Hai Abdul Somad, pernahkah engkau saya memang memasukkan anak saya ke sekolah tahfiz, ya. Tapi pernahkah engkau Abdul Somad membawa qori ke rumah untuk mengajarkan anakmu tarannum, bayati, sika, nahawan, jiharka, ras? Lama saya termenung pas mau tidur tadi malam. Kita selama ini hanya mengajarkan anak kita Iqra, a batata tatata basasa sasaba. Kita hanya mengajarkan anak kita hafalan. Saya sudah keliling kemana-mana. Biasanya kalau anak-anak dipanggil, sini nak, tolong dengarkan hafalannya ke Ustadz Somad. Ustadz tolong tes hafalannya. Jarang sekali kita menyuruh anak kita duduk untuk melantunkan dengan suara-suara yang merdu. Padahal apa kata Nabi SAW? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dipilih menjadi muazzin Nabi? Bilal. Kenapa Bilal bin Rabah?
karena dia suaranya yang paling merdu. Kenapa imam tarawih yang dipilih Sayyidina Umar adalah Ubay bin Ka'ab? Paling banyak hafalannya, jangan lupa paling merdu suaranya. Makanya tadi saya diminta jadi imam. Ustaz Somad silakan maju. Ustaz Husain ada di belakang. Saya bilang Ustaz Husain, maju Ustaz Husain, supaya semua dapat menikmati suara Ustaz Husain. Doakan supaya anak saya, anak-anak kita semuanya menjadi pencinta Al-Quran. Berawal dari mengenalkan guru Al-Quran, setelah kenal mereka jadi suka baca Quran, melantunkan Quran, menghafal Quran, memahami Quran, mengajarkan Al-Quran. Khairukum, di antara kita ini semua, siapa yang paling baik? Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di ruku, turun rahmat di ruku. Al-Quran dibacakan di sekolah, turun rahmat di sekolah. Baru saya paham kenapa kehidupan Bang Umar diberikan Allah rahmat. Rupanya yang memancingnya adalah bacaan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil. Tadi malam saya lihat jam 3:30. Jam 3:30 udah terdengar suara bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana suara baca Quran ini? Saya buka jendela, sudah rame rupanya di luar. Soalnya di tempat saya jam-jam 3:30 begitu memang banyak suara ngaji, tapi nggak ada orangnya. Flash disk ramai. Begitulah menghidupkan Al-Quran ini. Jangan masukkan lagu-lagu dalam Al-Quran. Gak boleh baca Quran pakai irama. Memasukkan irama-irama dalam Quran itu adalah perbuatan bid'ah. Loh, gimana baca Quran gak pakai irama? Saya ini tidak qori seperti Ustaz Husain. Saya nggak ngerti mana yang jaharka, mana yang ras, mana yang sika, mana yang nahawan, mana yang soba. Saya nggak ngerti. Tapi saya mau bertanya. Jadi saya tanyalah teman saya yang juara internasional. Ustadz, namanya Ustadz Indra Gunawan. Itu imam-imam Masjidil Haram itu kalau baca Quran jadi imam itu ada lagunya apa enggak? Ya kata Ustadz Indra Gunawan, ada Ustadz. Tapi katanya melagukan Al-Quran nggak boleh. Gak boleh memasukkan irama ke dalam bacaan Quran. Bukan gak boleh Ustaz. Terus dia gak tahu. Bukan gak boleh. Coba saya Abdurrahman Sudes baca Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada iramanya. Gimana baca Quran gak pakai irama? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau lagunya terlalu melambung-lambung sampai merusak bacaan, itu juga tidak benar. Iyyaka na'budu, itu juga tidak betul. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan yang tengah, jangan sampai merusak. Karena membaca Al-Quran itu tujuan utamanya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan hidayah. Mudah-mudahan
keluarga kita, umat ini mendapat hidayah dengan Al-Quran. Senang sekali kita rumah-rumah tahfiz Quran, para penghafal Quran, musabaqah tilawatil Quran, kaligrafi Al-Quran. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mana yang Ustaz baca? Itu kaligrafi. Oh, ayat kursi itu Pak Ustaz. Iya. Saya sudah lama sholat di sini, nggak tahu saya itu ayat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang sudah hatam sekali selama Ramadan, alhamdulillah. Yang belum hatam, insya Allah. Yang belum mulai, inna. Sudah hari keberapa ini? 14. Hari ke-14. Saya rasa-rasanya udah 24 aja udah. Sudah 14 hari, kemana aja kita? Tidak ada kata-kata terlambat. Yang belum mulai, mulai dari hari ini. Kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Lanjutkan nanti sendiri masing-masing. Nanti kalau saya ditanya Allah Ta'ala, Ustaz Al-Somad, sudahkah kau sampaikan tentang keutamaan baca Quran? Sudah ya Allah. Mereka sudah mulai. Sudah ya Allah. Apakah mereka lanjutkan? Aku nggak tahu ya Allah. Insya Allah kita lanjutkan bersama-sama insya Allah. Amin. Bang Umar pun tadi malam menikmati suara. Cuman waktu dua anaknya itu, saya lihat dia, waktu anaknya baca Quran, beliau buka-buka handphone. Saya tahu dia grogi. Anaknya yang baca, dia yang deg-degan. Itu perasaan naluri lumrah seorang ayah itu memang begitu. Melihat anak kita baca Quran, ada bahagia, ada haru, ada cemas. Saya tidak sombong, tidak angkuh. Kalau saya tausiah, insya Allah tidak sombong, tidak angkuh. Allah punya kuasa, saya insya Allah siap. Tapi ketika suatu malam pas acara penggalangan dana di Masjid An-Nur Pekanbaru, tiba-tiba anak saya minta, dia mau baca Quran. Saya pura-pura diam aja supaya dia lupa. Dia tanya, kapan? Saya bilang ke pembawa acara, tolong selipkan dia di dalam jadwal. Nah, inilah untuknya ada orang dalam kan? Orang dalam. Sebetulnya nggak ada nama dia di jadwal itu, tapi saya selip-selipkan. Kan lagi memang boleh nyelipkan nama anak sekarang. Jadi saya selipkan. Saya bilang sama pembawa acara itu, tolong selipkan, dipanggilnya lah. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Mizyan Hazik Abdillah, anak dari Ustaz Abdul Somad. Jantung saya ya Allah, buba. Kok begini ya? Makanya saya tadi malam tahu ini yang dirasakan Bang Omar. Perasaan itu hanya bisa dirasakan seorang ayah
yang melihat anaknya membaca Al-Quran. Apakah bapak-bapak pernah merasakan itu? Jangan jawab. Jawab dengan hati kita. Suruh anak kita ngaji, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tapi untuk motivasi mereka. Kalau kita bawakan guru ngaji, kita suruh mereka ngaji, kita dengarkan ke teman-teman dan sahabat, nanti 10, 20, 30 tahun akan datang, mereka akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang kita lakukan terhadap mereka. Allahu Akbar. Jangan heran nanti ada anak-anak begitu malam tahun baru, dia kumpulkan teman-temannya, ayo kita mabuk bareng. Kita sudah mati, dosanya mengalir. Kenapa? Karena kita mengajarkan anak kita waktu hidup dan dia ingat. Dulu waktu malam tahun baru ayah kami kan ngajar, mari kita ulang sekali lagi. Tapi insya Allah anak-anak kita nanti di masa akan datang, dia akan mencari qori yang paling hebat, dibawanya ke rumahnya, anak-anaknya pun diajarkan yang sama. Dulu waktu bulan Ramadan, Ustaz Somad datang ke rumah kami, Habib Bahar datang ke rumah kami, Ustaz Husain datang ke rumah kami, dibawa oleh ayah kami. Hari ini kami pun melakukan yang sama untuk anak-anak kami. Sampai hari kiamat itu akan terus berlanjut. Itu disebut dengan sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Ustaz Somad ceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika, ada nikmat Allah, ceritakan. Saya ceritakan, bapak terinspirasi, ibu terinspirasi, Bang Umar dapat pahala, saya yang menceritakan pun juga dapat. Apakah bapak ibu setuju saya dapat pahala ini? Dari bunyinya seperti nggak setuju bapak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Rupanya rahasia rahmat itu turun ke sini karena bacaan Al-Quran. Berikutnya yang ketiga. Kalau saya nanya, bapak ibu nggak ingat, nggak usah jawab, saya jawab sendiri. Ini mohon maaf, saya tunjuk pakai tangan kiri. Ini apa bacaannya? Ra, mim, lam, ta marbuta, Ramlah. Ini nama kota di Palestina. Nama kotanya Ramallah. Diambil dari ayat Quran, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ramallah. Karena susah menyebut Ramallah, Ramlah. Nama ibu Bang Umar Ki. Sayang sama ibu, dibangunkan masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Ibu-ibu yang hadir ini, bawa cerita ini pulang ke rumah, ceritakan ke anak-anak kalian, mama tadi sholat di masjid Ramlah, nama ibu Bang Omar, aku pun ingin kalian akan membuatkan masjid atas namaku. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua membangunkan masjid atas nama ibu. Ibu mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari kan? Soalnya sekarang udah ada 4 bulan. Melahirkan anak meregang nyawa, mati taruhannya. Ibu tidak minta gelang emas yang besar, ibu tidak minta rumah yang mewah, ibu tidak minta kendaraan yang mahal, apalagi kredit.
Ibu minta amal jariah, doakan mereka panjang umur, murah rezeki, diberikan Allah kelimpahan rezeki berlimpah, dibangunkannya masjid atas nama ibu. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, dan insya Allah saya tidak nuntut, saya tidak minta, tapi kalau boleh bermohon, anak saya nanti walaupun saya sudah mati akan membangunkan masjid. Nama masjidnya As-Somad. Qul huwallahu ahad. Doa, boleh berdoa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Allah amat sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doamu. Jangan pernah berhenti berdoa. Rahasia terbukanya rezeki dan barokah adalah sayang kepada ibu. Ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Ibu bapak yang belum pernah masuk ke rumah Bang Umar, nanti masuk ke dalam, begitu masuk lewat pintu, sebelah kanan itu kursi tempat duduk, sebelah kiri foto yang pertama adalah foto ibu dan ayah beliau. Begitu. Ini sekarang banyak orang bertamu kita ke rumahnya, foto artis. Bertamu kita ke rumahnya, isinya apa? Foto-foto siapa dia buat? Foto ayah, foto ibu. Nanti ibu buktikan ucapan saya, minta bertamu, masuk ke dalam, foto ayah ibu, sebelahnya baru foto Ustaz Somad. Ada juga foto saya di situ. Masya Allah, tabarakallah. Masuk tadi saya di kamar tadi malam, saya lihat, ada foto kami waktu sedang umroh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Umar, panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi kalau mau rezeki kita berlimpah, kuncinya ada pada ibu. Bapak jangan sakit hati, Pak. Ustaz Somad ini dari tadi ibu. Pada dia kan laki-laki. Memang bunyi hadisnya begitu. Ibu, kita laki-laki ini dapat 1. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3. Ibu melahirkan, ibu mengandung, ibu menyusukan. Jadi kalau bapak mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Mana bisa kami melahirkan Pak Ustadz? Mudah aja. Nanti pas mau buka puasa, telan itu mangga sama biji-bijinya. Nah, besok kau rasakanlah melahirkan. Meregang nyawa, darah daging sobek, taruhannya melayang, hilang, roh berpisah dari jasad. Menyusukan selama 2 tahun, tidak puasa 30 hari saat mengandung, 30 hari saat menyusukan tahun pertama, 30 hari saat menyusukan tahun kedua. Tidak bisa ditebus dengan apa-apa. Andai kau gendong ibumu dari Jakarta ke Makkah, ke Madinah, pulang lagi ke Indonesia, tak dapat membalas sekali teriakan jeritannya, maka bahagiakanlah dia. Andai dia masih hidup, kau bangunkan masjid, senangnya hati dia saat sholat tarawih bersama. Andai dia sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, saya ke Jakarta ini setahun 2 kali. Sekali datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini terakhir, nanti habis ini pulang. Selama 4 hari ini, saya sholat di masjid, tausiah di masjid, 2 masjid nama ibu. Yang pertama, kemarin, buka bersama, Masjid Nur Setiasih, nama ibunya. Yang kedua, Masjid Ibu Hajjah Ramlah, nama ibu juga. Dan saya memang bertemu, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat.
Di mana-mana perjalanan saya dipertemukan Allah dengan makhluk yang unik-unik. Bang Umar ini termasuk makhluk unik yang sudah hampir punah. Perlu dibudidayakan. Mudah-mudahan anak-anak beliau mengikut darah mencintai Habibnya, darah mencintai ulama qori Qur'annya, darah mencintai Al-Quran, senang tarannum suara yang merdu, dan mencintai ibu. Mudah-mudahan anak-anak beliau, anak saya, anak Habib Bahar, anak kita semua, anak-anak yang mencintai ibu-ibu. Kalau anak mencintai ibu, dia tidak akan menyakiti perempuan. Kalau anak mencintai ibu, dia tidak akan menyia-nyiakan perempuan. Kalau anak cinta ibu, dia akan sayang dengan istrinya. Karena istrinya, mudah-mudahan anak kita istrinya perempuan. Alhamdulillah, ini lagi musim zaman gila, ini akhir zaman. Istri laki-laki. Penyebab turunnya laknat Allah LGBT ini. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami sampai hari kiamat dari LGBT. Terlaknat, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ini semua adalah doa ibu-ibu. 3 doa yang tidak tertolak kabul. Siapa dia? Da'watul walid, doa ayah, doa ibu untuk anak. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Da'watul musafir, doa orang yang musafir. Kalau musafir ada masanya, kan nggak selamanya orang musafir terus. Puasa ada masanya. Kadang puasa, kadang tidak. Tapi ibu tidak pakai masa. Ibu sepanjang masa. Apakah ibu ada masanya? Kadang-kadang jadi ibu, kadang-kadang nggak ada. Nggak ada. Ibu ada pensiunnya? Nggak ada. Sekali ibu tetap ibu sampai mati jadi ibu. Tidak ada mantan ibu. Selamanya ibu sampai hari kiamat. Ibu, ibu, ibu. Jangan sampai ibu datang ke servis handphone. Bapak tolong serviskan handphone saya, sudah sebulan kok nggak bunyi-bunyi ya. Mungkin anak saya udah nelpon beberapa kali nggak masuk kayaknya miss call-nya ini. Kata tukang servis handphone, anak handphonenya bagus bu, nggak rusak, anaknya yang rusak. Anak nggak pernah nelpon, nggak pernah kasih kabar, jangankan kirim uang. Begitu ibunya nanya, nak bisa kirim uang 100.000 untuk mama buka puasa? Apa jawab anaknya? Sebentar ya ma, kutanya istriku dulu. Engkau dilahirkan, dibesarkan, disusukan, disekolahkan. Setelah 25 tahun baru kau nikah. Kau baru kenal dengan istrimu itu setelah engkau umur 25 tahun, setelah sekolah, setelah punya uang, setelah punya rumah, setelah punya duit, baru kau nikah. Kapan yang bersusah payah? Ibu. Di saat kau punya uang, malah ibumu tak dapat sama sekali. Anggota persatuan suami takut istri. Laki-laki kalau sampai ibunya nggak makan karena takut minta uang ke istrinya, duitnya dipegang istrinya semua. Laki-laki kalau terlalu takut sama istrinya, itu nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur. Karena pas malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, ini udah azab kali saja. Saudara yang dimuliakan Allah, kita doakan anak-anak kita semua adalah anak-anak yang bisa mencintai ibunya, mencintai istrinya. Karena di balik laki-laki yang luar biasa ada 2 perempuan yang luar biasa, ibu dan istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cinta kepada zuriat Rasulullah. Yang kedua, mencintai Al-Quran, mengajarkan Quran, membawa guru Quran, anak-anak dibiasakan dengan Quran. Yang ketiga, membangun masjid demi cinta kepada ibu. Yang keempat, apa dia? Memuliakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para acara maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal, acara Ramadan, para alim ulama, tuan-tuan guru, para habaib, orang-orang yang mendakwahkan ajaran agama Islam dimuliakan, dihormati, disanjung tinggi. Kalau Bang Omar mencium tangan Habib Bahar masuk akal karena beliau keturunan Nabi. Tapi ketika beliau menarik tangan saya, mau dicium dengan tangan saya tarik tangan saya, ditariknya juga tangan dia.
Saya tarik tangan saya, ditariknya tenaga dia lebih kuat. Begitulah beliau memuliakan. Kadang-kadang saya malu. Kenapa? Saya bukan keturunan Nabi. Masa Ustadz bukan keturunan Nabi? Maksudnya saya tidak keturunan Nabi Muhammad. Kalau keturunan Nabi, saya keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Nauzubillah, keceplosan. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau amat sangat memuliakan ta'zim pada alim ulama. Rupa-rupanya cerita punya cerita, Bang Umar ini sudah lama mencari-cari saya karena melihat di YouTube, di internet, diutusnya lah, cari ini makhluk bernama Abdul Somad ini. Wah, akhirnya berdatangan, akhirnya ada masanya bertemu, dipertemukan Allah. Kadang, ini terkadang ya, istri sama suami ini nggak sejalan. Kadang suaminya suka sama ulama, istrinya suka artis dangdut. Jadi nggak connect. Pas suami ngomong, mama, kita undang Habib dan Ustadz ke rumah ya. Nggak usah Pak, nanti kita mati. Takut dia, dianggapnya ini kalau ngundang Ustadz Habib ini mau tahlilan. Tidak connect. Begitu juga sebaliknya. Kadang istrinya suka dengan ulama, suka dengan Habib, tapi suaminya nggak mau. Alhamdulillah mereka ini unik luar biasa. Ibu-ibu juga tabarakallah, masya Allah. Pekan yang lalu mereka datang ke rumah saya di Riau dan nyambung tali silaturahim. Akhirnya, cuman saya nggak bisa ngasih minum teh siang. Mereka datang pas lagi bulan puasa Ramadan. Barakallah, tersambung silaturahim dari mulai sejak kita sampai anak keturunan kita insyaallah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Rajin-rajin, termasuklah subuh ini kita sedang menyambung tali silaturahim. Silaturahimnya di masjid, masjidnya cantik, AC-nya masya Allah. Di beberapa masjid saya ada juga ceramah, AC-nya banyak tapi mati. Ini AC-nya hidup, terbuka semua. Ustaz kok tahu? Hidup itu terbuka, masya Allah. Kemudian letak posisinya udah bagus semua. Nah, itu ada jam di depan. Tolong pengurus-pengurus masjid kalau buat jam memang letaknya di situ supaya Ustaz tahu kapan berhenti. Itu pengalaman saya. Saya kalau khutbah kadang lupa bawa jam, kalau nengok itu nanti jelas. Karena saya memang udah dari tadi saya jam 6 berhenti itu maksudnya. Ini sudah pas. Kemudian itu jarak laki-laki perempuan itu kalau lagi sholat ditutup, ada hijab, ada satir. Nah, itu pas. Penutupnya memang begitu. Ini beberapa tempat saya lihat penutupnya dibuat pendek seperti net takraw. Tujuannya itu supaya laki-laki perempuan fokus, tidak saling memandang. Apalagi pas lagi Ramadan ini sholat tarawih, banyak di belakangnya anak-anak muda-mudi, yang tua-tua di depan. Itu di belakang tuh udah enggak. Tapi kalau ditutup begini, kalau dibuat rendah orang pandang-pandangan, tapi kalau dibuat gitu bagus. Nah, ini semua sudah baik-baik semua, lampunya juga terang benderang, masya Allah. Saya kalau tausiah itu memang selalu dipasang lampu terang. Supaya apa? Supaya di video YouTube itu wajah saya kelihatan putih. Karena Bapak Ibu kan tahu, Habib Bahar saya itu memang sasaran serangan pengecut-pengecut yang pakai fake account. Kalau menyerang, tenang puasa ini, tenang. Orang puasa itu masya Allah. Kalau datang orang ingin syatamahu, mencaci maki, qatalahu, ngajak kelahi, dia dengan senyum berkata, ini shaim. Bang Umar, cobalah. Bang Umar akan mengatakan, ini shaim. Habib Bahar, ini shaim. Habis buka puasa, awas nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia sekarang ini begini. Manusia ini kalau dia punya golok, dia punya pedang, dia punya parang, dia akan pakai cincang. Dia cari pohon kayu, kalau dia cincang sekali ternyata batang pisang, lembut, lunak, akan dia bantai terus. Tapi kalau dia bantai sekali keras, dia berhenti.
Jadi kita zaman sekarang ini di akhir zaman ini kalau diam, lugu, bodoh, diinjak-injak orang, melawan. Siap? Siap. Masya Allah. Kalau dirimu dihina orang, tidak apa-apa. Siapalah Abdul Somad? Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi kalau agamamu dihina, ulamamu dihina, habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Saya pula yang takut mendengar gelagar suara. Negeri ini merdeka karena ulama. Betul? Negeri ini merdeka karena ulama. Kalau tidak ada para ulama, kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Emangnya bisa negeri ini merdeka hanya dengan senyuman? Datang Belanda menjajah. Iya Nyonya Menir. Iya Belanda. Mana bisa mereka berteriak jihad, Allahu Akbar. Barulah negeri ini merdeka. 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang mengerek benderanya puasa, yang memasang, membaca proklamasi kemerdekaan. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Orang yang puasa dibantu dengan pertolongan Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul, dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Kita merdeka ini bukan pemberian Belanda. 3 yang mengobrak-abrik kita waktu itu: Belanda, Jepang, komunis. 48 musuh di Madiun, gagal. 65, 66, 30 September, gagal. Belanda gagal, Jepang gagal. Merdeka kita. Tapi ingat, merdeka belum tentu merdeka, karena ada yang lebih mengerikan. Dia tidak Belanda, tapi Belanda hitam. Kulitnya sama dengan kita, wajahnya, bahasanya, hidungnya sama, tapi otaknya lebih dahsyat daripada otak Belanda. Negeri ini mesti kita jaga, dijaga dengan iman dan takwa. Allah cuma minta 2. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah, barokah, barokah. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, kami habiskan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya sampai pukul 6. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ala azihin niyah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman dan Islam. Bersama kita di Masjid Hajjah Ramlah ini, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.